TS dari mata kuliah perancangan basis data. Adapun soalnya kita sudah di sini. Ini soalnya bisa dilihat. Di sini ada tabel departemen, user departemen, my table, dan login. Nah, kita langsung saja mengimplementasikannya. Yang pertama, kita disuruh membuat tabel dengan tabel di atas ini dengan name masing-masing. Lalu menginputkan data di tabel login, my table, dan user departemen minimal 1000 data. Jadi di my table, di login, dan user departemen semuanya harus berisi 1000 data. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya 18.416.255.2010.7. Kita use aja, use database-nya. Oke, udah kita use. Terus kita show table. Nah, di sini saya sudah membuatkan keempat table tersebut yang ada di sini, yang di soal departemen, login, my table, dan user departemen. Nah, di sini ada departemen, login, my table, dan user departemen. Oke, sekarang kita akan di sini juga saya sebelumnya sudah menginputkan data senilai 1000 di login, di table login 1000 data, di my table juga sudah 1000 data, dan user department 1000 data. Oke, kita cek. Select login, from login. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, nah di sini sudah 1000 data. Cara menghitungnya gimana? Nah, kita count. Kita gunakan function count, terus username, kita hitung username-nya saja. Username as jumlah total data login. Oke, from login. Nah, total login tidak jumlah total data login. Oke, from login. Nah, data login di data login adalah 1000. Kita cek lagi, sekarang kita cek data my table. My table. Oke, kita lihat. Oke, kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu. Nah, oke, datanya sudah 1000. Atau kita ingin menghitungnya, hitung data count. Saya masukkan lagi function count. Kita ambil ID-nya saja, ID as total data my table from my table. Oke, nah total data dari my table ada 1000. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu mengecek terlebih dahulu, mengecek data dari user department. Apakah ada 1000? Oke, nah di sini stopnya di 1000. Atau kita masih belum percaya, kita select pakai count lagi, count user ID. Kita ambil user ID-nya, project key-nya, user ID as total data user department. Oke, sorry. From user department.
Nah, totalnya adalah 1000 data. Oke, kita langsung masuk ke soal yang kedua, yaitu membuat query menghitung jumlah karyawan yang ada di setiap departemen. Nah, kita sekarang disuruh menghitung query dari setiap departemen. Tapi sebelumnya kita cek dulu di tabel departemen. Nah, di sini saya mempunyai tiga data nama departemen, yaitu yang pertama di unit administrasi, unit teknologi dan informasi, dan unit kepegawaian. Maksud dari soal yang kedua yaitu adalah menghitung jumlah orang atau karyawan yang ada di unit administrasi, unit teknologi informasi, dan unit kepegawaian. Nah, gimana caranya? Pertama kita select pertama kode departemen, kita ambil kode departemen terlebih dahulu, lalu kita ambil nama departemen yang ada di departemen, lalu kita ambil yang namanya user ID sebagai menghitung datanya. User ID oke, else jumlah data karyawan per departemen. Oke, from user department. Oke, kita joinkan. Langkah kedua yaitu menjoinkan dengan table departemen on departemen, kode departemen, ambil primary key dari kode departemen dari table departemen, lalu kita samakan dengan origin key yang ada di user departemen. Ambil origin kode departemennya. Oke. Nah, setelah itu langkah yang ketiga adalah mengelompokkan. Nah, maksud dari mengelompokkan ini adalah agar unit administrasinya, unit teknologi dan informasi, unit kepegawaian ini bisa diketahui. Nah, kita menggunakan group by, pengelompokan. Nah, di sini saya mengelompokkan berdasarkan kode departemen. Jadi departemen, kode departemen. Oke. Setelah itu kita cek. Nah, di sini dijelaskan kode departemen admin, nama departemennya unit administrasi, dan jumlah data karyawan per departemennya adalah di unit administrasi ini adalah berjumlah 125 orang. Sedangkan di nama departemen, di departemen unit teknologi dan informasi, jumlah data karyawannya adalah 305 orang. Sedangkan di kepegawaian, di unit kepegawaian, jumlah orangnya ini 570 orang. Nah, seperti itu. Oke, jadi jelas ya. Di unit administrasi ada 125 orang, unit teknologi dan informasi 305, unit kepegawaian ada 570. Kalau kita total jumlahkan adalah 1000. 500 tambah 300, 875 tambah 125 yaitu 1000. Oke. Lanjut kita ke contoh. Lanjut kita ke soal yang berikutnya, yaitu buat query untuk menghitung jumlah karyawan user yang ada di setiap departemen, lalu tampilkan nama departemennya, nama kepala departemennya. Nah, ini sama yang kayak gini, cuman bedanya kita disuruh menampilkan kepala departemen dari setiap bagian departemen ini. Misalkan unit
administrasi, nama kepalanya siapa. Nah, gitu. Oke, pertama sama aja. Cuman yang paling penting di sini kita ambilkan nama dari my table. Nama S kita ambil. Nama S nama kepala bagian. Oke. Di sini kita tambahkan juga manager ID, manager.id. Oke. Langkah yang kedua yaitu menjoinkan, dan langkah yang selanjutnya juga kita menjoinkan ke my table. Oke. On my table dot my table ID. Kita ambil ID primary key dari my table, lalu kita hubungkan, kita relasikan dengan di departemen di manager ID. Oke, manager ID. Nah, setelah itu langkah yang terakhir yaitu menggrupkan, mengelompokkan. Oke, group by kode tetap ini ya, departemen, mengelompokkan lewat kode departemennya. Oke. Nah, oke, di sini sudah muncul. Nah, di sini kode departemennya admin, unit administrasi, nama departemennya unit administrasi, dan jumlah karyawan 125. Nama kepala bagian dari unit administrasi adalah Endarini Kuswandari SEI dengan manager ID manajernya adalah 11. Lalu ada di departemen unit teknologi dan informasi, jumlah karyawan 305 dan nama kepala bagiannya adalah Gani Henti Saputra SOS. Dengan manajer ID-nya adalah 12. Terus yang terakhir di unit kepegawaian, jumlah karyawannya adalah 570. Dengan nama kepala bagian adalah Jeman Wibowo. Dengan manajer ID-nya adalah 10. Oke. Kita juga bisa mengecek di sini, select ID terus nama from my table. Apakah benar kepala bagiannya ini adalah Endarini di manajer 11, Gani Henry Saputra di manajer 12, dan Jeman Wibowo yang di manajer 10 ya. Oke. Kita lihat, cek dulu. Kita limitkan limit 12. Oke. Nah, apakah benar? Nah, yang ID-nya nomor 10 adalah Jeman Wibowo. Benar tidak? Nah, benar kan? Terus yang ID-nya 11 adalah Endarini Kuswandari SEI 11. Oke. Yang ketiga, yang ke-12 yaitu Gani Hendra Saputra SOS. Nah, ini. Oke. Nah, mungkin soal dari ini kita sudah menjawab semuanya lewat video ini. Soal UTS pada perancangan basis data, alhamdulillah kita sudah bisa menjawabnya melalui comment prompt. Oke. Maka dari itu telah selesai juga dalam pengerjaan UTS dari perancangan basis data.